Wih, asik banget ya di sini. Berdua. Hari ini kita berdua loh, beda banget daripada biasanya karena biasanya tuh kita sepi aja, sendirian aja kalau lagi membawakan ibadah gitu kan. Nah, adik-adik gimana nih di rumah? Kabarnya? Semangat dong pastinya. Ya, iya dong. Harus lah itu. Harus dong. Kalau sepanjang minggu ini sih aku sih seneng-seneng aja karena Tuhan baik banget loh sama aku Di. Karena sepanjang minggu ini aku tuh harusnya padat tapi harusnya aku stres atau aku merasakan beban berat, tapi rasanya tuh jadi lebih enteng aja karena aku selalu dipimpin sama Tuhan. Kalau Andy sendiri gimana? Aku juga puji Tuhan semuanya baik-baik aja, pekerjaanku lancar. Terus aku juga masih sehat sampai sekarang. Sama kan Dila juga sehat? Sehat dong. Adik-adik juga sehat kan di rumah? Oke. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Aku mau mengundang adik-adik untuk bersaat teduh dan kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapak, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk rahmat Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sekarang Tuhan, pada pagi hari ini kami akan beribadah Tuhan ke tempat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati hati kami, berkati setiap pikiran kami supaya hati dan pikiran kami boleh tertuju pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, masih pada semangat kan di rumah? Semangat dong. Semangat dong. Kita akan menyanyikan lagu Kasihnya Begitu Besar sambil kita doket ya adik-adik. Asik. Doket ya. Boleh tangan, boleh nari sama ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Syukur
sebelum kita memasuki firman Tuhan pada pagi hari ini, aku mau mengajak adik-adik untuk lebih lagi merasakan hadirat Tuhan. Kita sama-sama menaikkan pujian sujud di altar. Adik-adik di rumah yang belum tahu waktunya boleh belajar dulu. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan baik keadaannya ya. Kembali dalam pertemuan ibadah online kita pagi hari ini, saya harap kalian tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Jadi nggak usah pergi hangout dulu ya sama teman-teman lainnya. Nah, sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah atau baru lulus SMP ya, masuk ke SMA.
lebih giat lagi belajarnya dan lebih rajin lagi ya. Nah, adik-adik, pagi ini kita mau membahas mengenai menara gading. Ada yang tahu apa itu? Apakah suatu menara yang terbuat dari gading atau bagaimana? Daripada bingung, coba kita cek di KBBI ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata menara gading memiliki dua arti, yaitu satu, tempat atau kedudukan yang serba mulia, enak dan menyenangkan. Yang kedua, tempat untuk menyendiri, misalnya tempat studi yang memberi kesempatan untuk bersikap masa bodoh terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Jadi kesimpulannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti menara gading adalah tempat atau kedudukan yang serba mulia, enak dan menyenangkan. Dan arti lainnya dari menara gading adalah tempat untuk menyendiri ya. Jadi memberi kesempatan untuk bersikap masa bodoh terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Nah, itu adalah kesimpulan dari kata menara gading menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi lebih merupakan sebuah metafora atau bahasa kiasan, bukan dalam pengertian yang sebenarnya ya. Menara gading menggambarkan sikap ketidakpedulian manusia demi kepuasan dirinya sendiri. Tindakan ini sejatinya tidak sesuai dengan hakikat manusia sebagai ciptaan Allah yang dicipta untuk berelasi dengan sesamanya. Nah, kita akan masuk pada pembacaan Alkitab kita pada pagi ini yang akan kita baca dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 22. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih pagi hari ini kami kembali Tuhan izinkan untuk berkumpul secara online dan kami mau belajar mengenai firman Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus membimbing kami, memberi kami hikmat dan pengertian supaya kami bisa memahami, mengerti apa yang akan kami bahas pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu. Dalam hal ini, aku tidak memuji. Nah, bagian surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus ini diberi judul kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Lalu apa hubungannya dengan menara gading? Sabar dulu ya. Kita bahas dulu bagian surat ini. Jadi pada zaman dahulu, pada saat jemaat mula-mula, mereka hidup mempraktikkan cara hidup yang didominasi semangat kebersamaan. Bisa kalian baca di Kisah Para Rasul ayat pasal yang kedua dari ayat yang ke-41 sampai ke-47, yang menyebutkan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan.
selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Semangat kebersamaan itu juga terlihat dalam kesediaan mereka untuk menjual harta benda milik mereka dan membagikannya sesuai keperluan masing-masing. Karena itulah kehadiran mereka disukai semua orang. Karena mereka tidak mementingkan kepentingan individu mereka sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain juga. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Jemaat Korintus pun saat itu juga melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti yang terjadi di gereja atau jemaat mula-mula, salah satunya perjamuan kasih. Di mana dalam perjamuan kasih itu tiap-tiap orang membawa makanan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang membawa banyak, ada yang membawa sedikit, ada yang membawa yang enak-enak dan mahal, ada juga yang membawa yang biasa saja. Mungkin sekarang tuh seperti pisang goreng, bakwan goreng, tempe goreng, mungkin ya, sesuai dengan kemampuannya, atau bahkan mungkin tidak membawa apa-apa. Jadi semua makanan itu dikumpulkan di atas meja dan semua orang makan bersama. Tapi apa yang terjadi? Dalam prakteknya, mereka yang kaya hanya mau berkumpul bersama-sama dengan yang kaya saja. Mereka makan dan menikmati makanan yang mereka bawa sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Sehingga mereka yang kekurangan tetap saja kelaparan. Maka di dalam persekutuan yang seharusnya harmonis dan penuh semangat kebersamaan, malah muncul sekat-sekat pemisahan. Eksklusivisme terjadi. Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin ada. Antara tuan dan hamba atau majikan dan pelayan. Kasihan para hamba atau pelayan ini. Mereka seringkali datang terlambat dalam acara persekutuan jamuan makan bersama karena mereka harus menyelesaikan pekerjaannya. Sementara para tuan yang lebih dahulu datang telah menghabiskan makanan dan mengenyangkan diri sendiri. Secara fisik mereka berkumpul, tetapi tidak bersekutu. Jadi ingat ya, kalau nonton YouTube itu ada yang suka ambil makanan duluan, terus dimasukin ke dalam tas. Gak peduli yang lain gak kebagian. Jangan ditiru ya adik-adik. Kembali ke yang tadi, praktik inilah yang ditegur oleh Rasul Paulus dengan mengatakan, pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Ayat yang ke-17. Rasul Paulus dengan tegas menegur mereka, sebab mereka melakukan kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Perjamuan yang seharusnya mempererat persekutuan justru menjadi penyebab munculnya perpecahan di antara jemaat Tuhan. Rasul Paulus juga menegaskan bahwa perjamuan mereka bukanlah perjamuan Tuhan. Ayat yang ke-20. Mereka telah merubah perjamuan Tuhan yang kudus dan mulia menjadi suatu perjamuan biasa. Sehingga tidak ada persekutuan di antara sesama anggota yang hadir di situ. Eksklusivitas dan sikap tidak mau berbagi yang dipraktekkan oleh para orang kaya ini dikecam oleh Rasul Paulus. Bukan saja karena mereka membawa dampak yang tidak sehat dalam kehidupan jemaat, namun juga karena sikap yang demikian jelas bertentangan dengan karakteristik umat Tuhan. Itulah sebabnya pada ayat 22 Rasul Paulus berkata, apakah kamu tidak punya rumah sendiri untuk makan atau minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebuah teguran yang sangat keras yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Karena tindakan mereka tidak lebih dari sekedar makan dan minum semata. Dan bukan wujud persekutuan kasih yang sebenarnya. Sikap eksklusif dan tidak mau berbagi
yang dipraktekkan oleh jemaat Korintus ini sangat kontras dengan kehidupan jemaat mula-mula seperti yang tertulis pada Kisah Rasul 2 ayat 41 dan 47 tadi ya. Eksklusivitas sebagian jemaat Korintus terlihat melalui ketidakmauan untuk membaur dengan mereka yang berbeda, ketidakpedulian serta keengganan untuk berbagi. Mereka telah menciptakan dan tinggal di dalam menara gading. Jadi adik-adik, kita tidak bisa menghindari keberagaman dalam kehidupan bergereja. Persekutuan justru diperkaya melalui keberadaan orang-orang dengan berbagai latar belakang. Bahaya eksklusivitas yang terjadi di jemaat Korintus juga dapat terjadi di kehidupan persekutuan kita. Dalam kehidupan persekutuan, kita terlihat melakukan kegiatan bersama-sama, namun sebenarnya ada pemisahan antar kelompok. Misalnya berdasarkan sekolah, kelompok pengurus, dan lainnya. Atau gereja menjadi komunitas menara gading yang terpisah dari masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena gereja tidak mampu hadir di tengah pergumulan kehidupan sekitarnya. Kalau begini, mana bisa jadi garam dan terang ya? Mari kita memperhatikan teguran Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kita perlu mawas diri agar tidak terjatuh pada eksklusivitas. Kita perlu terus mengembangkan nilai-nilai persekutuan yang diwarnai dengan kebersamaan, penerimaan, dan kemauan untuk berbagi. Maukah kalian merobohkan menara gading kalian dan bersedia untuk ambil bagian untuk menciptakan suasana persekutuan yang dapat menerima semua orang? Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kalau kami tadi sudah belajar dari firman Tuhan, untuk kami bisa menerima sesama kami di dalam persekutuan, untuk kami tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, tapi kami boleh saling mengasihi dan memperhatikan. Dan kami juga berdoa Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa saat ini untuk adik-adik yang baru lulus sekolah. Tuhan memberkati mereka mau melanjutkan ke sekolah-sekolah SMA ataupun perguruan tinggi atau pendidikan lainnya. Tuhan juga menyertai, mempersiapkan mereka untuk adik-adik yang menghadapi ujian akhir sekolah. Tuhan juga menjaga mereka, memberkati dalam mereka mempersiapkan diri dalam belajar, dalam keseharian mereka. Tuhan juga ingatkan dan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, supaya mereka juga dapat menjaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan menyertai mereka semua di dalam keseharian mereka, menjaga dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa juga kiranya kesempatan seperti ini, walaupun kami beribadah secara online, tapi tidak membuat kami menjadi malas, tapi kami boleh semakin merindukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai kami di dalam setiap langkah kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sampai jumpa adik-adik. Tetap setia, selalu berdoa dan belajar. Jangan lupa 5M ya. Dadah. Oke, terima kasih Kak Wawan untuk firman yang boleh dibawakan. Dan untuk meresponi firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Oh Betapa Indahnya dengan Tuhan.
Aku persilakan bangkit berdiri dan menundukkan kepala. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Segala puja dan puji kita naikkan kehadirat Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang pada hari memperkenankan kita, memberikan kesehatan sehingga kita bisa menikmati ibadah remaja taruna di pagi hari ini. Dan kita juga diperkenankan oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Dan biarlah itu boleh menjadi pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga karena perkenanannya kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentu akan menguatkan kalian untuk menjalani kehidupan ini dengan segala macam persoalan pergumulan yang ada dalam kehidupan kalian sebagai remaja dan pemuda. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu menjadi bekal buat kalian untuk hidup semakin baik, dan tidak hanya baik tapi benar di hadapan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan biarlah kita mau kembali merendahkan hati kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, yang penuh dengan kasih dan kuasa itu, senantiasa campur tangan dalam seluruh perjalanan hidup kalian, dengan memberkati, melindungi, dan menyertai perjalanan hidup kalian dari kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi anak-anak remaja dan taruna. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah akan segera berakhir dan kita akan memasuki minggu yang baru lagi. Adik-adik akan sekolah lagi, akan belajar lagi seperti biasa, dan aku harap di minggu yang baru nanti adik-adik tetap bersukacita ya. Jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan. Oke? Nyanyikan lagu Terima Sukacita Surga. Boleh sambil berdiri. Terima sukacita
dan jangan lupa ya 5M. Apa tuh Kak Endi 5M? Pertama, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Yes. Oke. Dadah.